Ya, sebentar lagi kita merayakan hari Natal dan juga sekaligus menyongsong tahun baru 2025. Nah, pada siang hari ini kita akan memuji Tuhan dan langsung saya serahkan kepada Pak Harto yang akan memimpin. Monggo, silakan.
kami yang hina, kami manusia yang berdosa ini telah Engkau tebus dari segala dosa dan kesalahan kami. Engkau layakkan kami, dan bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan pada siang hari ini Tuhan, Engkau bahkan mau bersekutu dengan kami. Kami berdoa Tuhan, agar supaya Engkau terus-menerus menuntun dan memimpin kami, sehingga hidup kami ini Tuhan boleh terus memuliakan akan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan bagian daripada firman Tuhan ini, dan beri pengertian kepada masing-masing kami, sehingga Tuhan kami boleh mengerti, tidak hanya mengerti, tapi kami bisa menyimpan firman ini di dalam hati kami, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami bersyukur, kami berterima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Baik, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Kita akan baca Filipi, kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Ya, nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri di dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Terima kasih. Dari beberapa ayat firman Tuhan ini kita akan belajar 4 hal saja, ya, 4 hal saja. Yang pertama adalah mengenai hidup yang berpadanan dengan Injil. Rasul Paulus mengharapkan, mendorong, meminta kita agar supaya hidup kita ini selaku orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, untuk berpadanan dengan Injil. Nah, nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Yang kedua adalah Rasul Paulus meminta agar supaya kita teguh berdiri. Apa artinya teguh berdiri? Nanti saya akan jelaskan. Dan yang ketiga, Rasul Paulus juga meminta agar supaya kita berjuang untuk apa? Untuk iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan yang keempat, kita ini dikaruniai oleh Tuhan untuk apa? Untuk percaya kepada pemberitaan Injil itu. Tidak hanya untuk percaya, tetapi untuk apa? Untuk bahkan menderita untuk Dia. Jadi 4 hal ini yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu adalah hidup yang berpadanan dengan Injil. Nah, saya ini berkali-kali ditegur oleh Tuhan. 13 kali saya ini dioperasi. Mata beberapa kali, visol beberapa kali, kencing batu banyak kali, dan 13 kali totalnya. Orang berkata dan seringkali mengatakan, wah, Pak Handoko itu hebat ya, Pak Handoko itu luar biasa, berkali-kali dioperasi tapi tidak apa-apa. Ini orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengerti bahwa sebenarnya saya ini orangnya tuh dablek, saya tuh orangnya tuh keras kepala. Ya, istri saya itu yang paling tahu kalau saya ini keras kepala. Dia itu orangnya sangat baik, ya, sangat baik, istri yang sangat baik. Berkali-kali saya ditegur, saya dablek, akhirnya Tuhan yang harus negur saya. Karena saya orangnya itu memang ngotot gitu, modelnya begitu. Nah, berkali-kali Tuhan tuh mengingatkan saya, entah misalnya kalau nyetir nggak boleh ngebut, entah kalau ngomong tuh nggak boleh kasar. Padahal saya ini sudah, menurut saya itu sudah cukup halus perkataan saya.
Tapi istri saya itu bangsa halus. Bukan ya, maksud saya bukan itu. Istri saya itu orangnya halus. Dari keluarga yang kalau kakinya keinjek aja itu dia nggak marah. Orang yang kalau mengingatkan itu halus begitu. Sementara saya itu orangnya tuh, orang Pati bilang bedigasan, tahu nggak itu? Orang yang keras, orang yang kaku begitu. Nah saya ini berkali-kali ditegur, nggak mempan teguran itu. Maka Tuhan itu harus tegur saya. Dipukul sekali nggak apa-apa, masih dapat 2 kali. 2 kali nggak mempan, 3 kali. 12 kali nggak mempan, 13 kali pukul terus. Sehingga Tuhan membentuk saya menjadi seperti sekarang ini. Kenapa? Karena saya ini hidupnya tidak berpadanan dengan Injil. Ada orang yang menyebut dirinya Kristen seperti saya, tapi hidupnya tidak berpadanan dengan Injil seperti saya. Makanya Tuhan harus pukul dan pukul dan pukul dan pukul. Kenapa begitu? Karena Tuhan kepingin agar supaya hidup kita ini berpadanan dengan Injil, agar supaya hidup kita ini menjadi seperti Yesus Kristus. Tabiat kita, tingkah laku kita ini harus bisa menjadi seperti Yesus Kristus. Itu yang Tuhan harapkan. Sampai nanti di suatu titik di mana kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, maka kita menjadi sama seperti Yesus. Pada saat kita bertemu dengan Yesus, pada saat itulah kita menjadi sempurna sama seperti Dia. Selama kita masih di dalam dunia ini, kita akan terus-menerus diperbarui, sedikit demi sedikit, terus diperbarui, sehingga hidup kita ini bisa berpadanan dengan Injil. Berita yang kita bawa harus sama dengan tabiat, harus sama dengan kelakuan yang membawa berita itu. Kalau tidak, seperti saya dulu, pada waktu saya masih kecil, saya itu nakal. Karena nakal, saya ninjilin kakak saya, sudah meninggal, almarhumah begitu ya. Ketika saya injilin, dia ngomong gini, kamu suruh saya jadi orang Kristen supaya saya nakal seperti kamu. Saya itu merasa tertemplat. Iya ya, karena hidup saya itu tidak berpadanan dengan Injil. Karena saya nakal, maka saya tidak layak memberitakan Injil. Kenapa tidak layak? Karena diri saya hidupnya tidak berpadanan dengan Injil yang saya bawa. Nah, kita sebagai orang Kristen, dimanapun kita ditempatkan, posisi apapun kita ditempatkan oleh Tuhan, ayo kita belajar untuk hidup berpadanan dengan Injil. Saya ada satu cerita, dan cerita ini menurut saya sangat menarik dan menginspirasi saya. Hari-hari ini Indonesia sedang demam dengan timnas. Tadi malam saya nonton jam 8, Indonesia ya sedikit mengecewakan, tapi ya nggak apa-apa lah begitu ya. Sama Laos nggak bisa menang, cuman imbang 3-3. Bahkan 0-1 dulu 1 sama, 1-2 kalah dulu ya, 2 sama, 3-2 saya pikir wah ini menang bisa 4-2, 5-2 begitu ya. Karena kemarin Laos juga kalah 4-1 begitu. Nah ini saya pikir bisa memperbanyak gol. Ternyata 3 sama, dan itu berakhir draw 3 sama. Sedikit mengecewakan, tapi tidak apa-apa. Nah, timnas Indonesia ini sedang naik daun. Apalagi kalau kita melihat pemain-pemain yang senior, wah itu membanggakan ya. Membanggakan kenapa? Pemainnya ganteng-ganteng. Ya, ada Rafael Struijk, ada Kelvin Verdong, ya, ada Nathan Chuaon dan lain sebagainya. Pemain-pemain yang bagus-bagus. Kalau tanya sama Ibu Teresia, ini jagonya bola dia ya. Jagonya bola. Ponakannya pun namanya Kakak begitu ya. Pemain bola begitu. Nah, suatu saat ada seorang pemain dari MU. Salah satu pemain MU yang terkenal ini namanya adalah Wayne Rooney. Nah, saya percaya Bu Teresia ini pasti sangat kenal dengan Wayne Rooney begitu ya. Nah, suatu saat Wayne Rooney ini scores. Siapakah pelatih daripada MU? Siapa yang tahu? Pada waktu Wayne Rooney itu diskors, namanya adalah Alexander Ferguson. Nah, Alex Ferguson ini dia men-scores si Wayne Rooney. Padahal Wayne Rooney mainnya bagus, dia mencetak banyak gol, dia memberikan banyak assist. Maksudnya assist itu adalah
bola yang ditendang ke dia, dari dia diumpankan ke temannya dan temannya bisa mencetak gol. Itu namanya assist begitu. Dia memberikan assist yang bagus. Permainannya bersih, bagus, hebat. Tapi kenapa dia diskors? Nah, suatu saat Wayne Rooney protes sama Alex Ferguson ini. Kenapa? Bukan Alex ini ya, Alex Ferguson. Dia ngomong gini, Pak Alex, kenapa saya diskors? Saya mainnya bagus, latihan saya rajin, saya disiplin, saya nggak macem-macem, begitu. Dan Alex Ferguson bilang begini, kamu saya skors karena satu, ada dua pelanggarannya. Satu, kamu merokok. Kedua, kamu kencing sembarangan. Ketangkap, nggak tahu gimana, mungkin ada orang yang ngasih tahu, ini kencing sembarangan. Lu itu kan nggak ada urusannya dengan permainan di lapangan. Selama main, selama latihan, saya tidak pernah datang terlambat. Kenapa saya harus diskors? Dan ini yang benar-benar mengejutkan dan memberikan inspirasi kepada saya. Beliau ini, Pak Alex Ferguson, yang mengatakan, kamu sudah dibayar mahal. Dibayar mahal untuk apa? Tidak hanya untuk bermain di dalam lapangan. Kamu harus main cantik di dalam lapangan. Dan kamu juga harus main cantik di luar lapangan. Kaget saya. Kaget, kenapa? Ternyata pandangan daripada Alex Ferguson berbeda dengan pandangan Wayne Rooney. Wayne Rooney berpikir, sepanjang saya bisa main bagus di dalam lapangan, that's it. Sudah bagus itu. Tapi kenyataannya Alex Ferguson menuntut lebih. Kamu harus bisa main cantik baik di dalam maupun di luar lapangan. Kenapa harus kok begitu? Karena kamu telah dibayar mahal. Bukankah kita sudah dibayar mahal oleh darah Yesus Kristus? Amin. Oleh sebab itu kita harus main cantik, baik pada saat kita bersekutu kumpul dengan orang-orang Kristen, maupun pada saat di luar sana kita menghadapi orang-orang yang tidak Kristen. Saya harus bermain cantik di gereja maupun di luar gereja. Pada saat saya di rumah dengan keluarga maupun di luar sana ketika saya main tenis. Dimanapun kita harus tetap bermain cantik. Kenapa? Karena kita sudah dibayar mahal oleh darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib buat kita sekalian. Yang kedua, dikatakan bahwa kita ini harus teguh berdiri. Seorang prajurit yang teguh berdiri itu selalu berjaga-jaga terhadap semua bahaya dan terhadap semua musuh. Nah, musuh itu bisa masuk, bisa menyerang kita, itu mesti ada pintunya, ada celahnya. Saya teringat satu buku kecil yang ditulis oleh Merlin Hickey. Saya nggak tahu kalau Bapak dan Ibu tahu atau tidak tentang Merlin Hickey. Dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dan dia mengatakan begini, buku kecil, buklet kecil berwarna hijau itu mengatakan kita harus bisa menutup celah. Karena pada saat ada sedikit celah, maka iblis akan mencoba untuk masuk ke dalam diri kita. Nah, tanggal 12 November kemarin itu saya diserang oleh iblis. Benar-benar diserang habis-habisan. Kenapa begitu? Karena ada celah iblis masuk ke dalam diri saya, sehingga saya diserang oleh iblis. Dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi saya tidak tidur. Tidak bisa tidur. Bahkan sangat irasional sekali ketika saya memejamkan mata begini. Rasa takut yang luar biasa itu menghantui saya, sehingga saya tidak berani menutup mata. Tidak berani. Sehingga saya tidak bisa tidur. Tapi badan capek, rasa ngantuk. Jadi kepinginnya tidur, tapi tidak bisa dan tidak berani tidur. Jadi kacau balau. Sehingga pada waktu itu saya berusaha untuk melawan kuasa gelap ini, karena begitu roh ketakutan dan kecemasan dan kekhawatiran itu begitu kuat menghinggapi saya ini, sehingga sampai saya teriak-teriak dan saya usir kuasa gelap itu. Dan rasanya itu ada roh atau kuasa yang berusaha untuk
menekan saya sedemikian rupa sehingga benar-benar saya itu menjadi sangat khawatir dan sangat takut. Apa kekhawatiran saya? Kekhawatiran saya adalah, dan ketakutan saya, kecemasan saya adalah, saya takut kalau ditinggal oleh Tuhan. Iblis ngomong sama saya begini, "Boy, kamu akan ditinggal oleh Tuhan." Dan saya sampai teriak-teriak, "Tuhan Yesus, tolong jangan pernah tinggalkan aku." Dan ada rasanya sesaat itu, rasanya itu kayak Tuhan Yesus meninggalkan saya. Masih ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Saya itu merasakan ditinggal oleh Tuhan Yesus. Dan rasanya pada waktu itu, saya tidak kepingin hidup. Tidak kepingin hidup, saya kepinginnya mati. Kenapa begitu? Itu saya bisa mengerti kenapa orang yang bunuh diri itu mungkin rasanya kayak begitu. Saya tidak kepingin hidup. Benar-benar, aduh Tuhan, kenapa Tuhan kok meninggalkan aku? Seolah-olah begitu. Dan pada waktu itu, firman Tuhan berkata kepada saya, sesuai dengan firman Tuhan, "Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Langsung saya tengking iblis itu, "Dalam nama Yesus, iblis pergi kamu, keluar kamu." Saya teriak-teriak tengah malam itu. Saya teriak-teriak, saya ambil gitar, saya nyanyi, "Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan." Saya tolak iblis, saya tengking iblis. Saya berjuang, istri saya terganggu, pasti tidak bisa tidur dia. Dia ikut-ikutan nyanyi, ikut-ikutan menengking kuasa gelap semalam-malaman. Sampai terakhir jam 7 saya telepon Willy, jam 4 atau jam berapa saya tidak ngerti. Saya WA siapa, saya tolong doakan saya. Ingrid, ya saya ngomong tolong, pokoknya siapapun yang saya lihat online saya hubungi. Doakan, oh dari Malaysia, dari Indonesia, dari mana. Doakan saya, doakan saya. Benar-benar aduh kacau balau ini. Dan luar biasa Tuhan menolong saya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Iblis berusaha untuk nipu. Kepinginnya saya jatuh. Kalau saya jatuh, istri dan anak-anak saya akan jatuh semua. Kalau saya jatuh, Unagi dan semuanya akan jatuh. Dan saya tahu Tuhan tidak akan pernah mengizinkan hal itu terjadi. Saya baca Alkitab, saya baca firman Tuhan. Saya baca itu biasanya kalau saya baca itu cuma lihat Alkitab ya begini. Bacanya dalam hati aja supaya tidak mengganggu kiri kanan. Apalagi kalau malam atau pagi hari, dini hari. Saya biasa bangun pagi, jam 2, jam 3, jam 4 itu sudah biasa bangun pagi. Jadi saya biasa membaca ya diem aja begitu. Tapi kali ini saya membaca dan memperkatakan itu supaya telinga saya dengar, supaya iman saya timbul dari situ. Dan Tuhan kepingin agar supaya kita tetap teguh berdiri sampai pada hari di mana kita bertemu dengan Dia muka dengan muka. Nah, Martin Luther pernah berkata begini. Dia mengatakan justified by faith. Apa itu artinya justified by faith? Artinya justified by faith adalah dibenarkan karena iman. Memang betul, kita dibenarkan itu dasarnya adalah karena kita percaya bahwa kita ini adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan sesuai firman Tuhan. Kita memegang teguh itu. Ada bonusnya, 3 bonusnya. Yang pertama adalah assurance of salvation. Apa itu? Dia bonusnya adalah jaminan keselamatan. Seperti Yohanes 6:47 dan Yohanes 10:28. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya, ia memiliki hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan sesungguhnya, dia tidak berdusta. Sesungguhnya pasti benar ini. Dan Tuhan mengatakan, barang siapa percaya, siapapun juga termasuk kita, yang percaya kepada Dia pasti tidak binasa. Orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Itu harus kita pegang. Assurance of salvation. Yang kedua adalah ada joy, ada sukacita. Nah, tatkala saya ini jam 12, jam 1 bangun itu rasanya cemas, khawatir. Oh, ini nggak benar ini. Saya punya Yesus kok. Nggak benar ini. Tengking dalam nama Yesus. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau mau berbicara kepada hamba ini, berbicaralah. Dan saya mendengar, saya berusaha untuk mendengar. Dan hampir setiap malam Tuhan itu membangunkan saya pagi hari untuk berbicara kepada saya.
Dan saya tulis begitu. Salah satunya yang saya tulis ya ini 4 hal ini dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30. 4 hal itu. Terus yang berikutnya ada peace, ada damai sejahtera. Itu bonus daripada iman percaya pada Yesus. Kenapa kok saya gelisah? Kenapa saya kalau matanya tertutup kok jadi takut, jadi cemas, takut tidur kok takut? Gimana? Repot ya. Itu iblis begitu, dan itu sangat irasional. Di sini ada Ibu Elis yang sangat mengerti tentang psikologi. Itu irasional. Mosok merem gini kok takut? Sekarang saya suruh merem terus saja, saya tidak takut. Tapi pada waktu itu rasa takut yang luar biasa. Sehingga saya tidak berani untuk memejamkan mata begini, itu saya tidak berani. Benar-benar itu iblis yang mengganggu. Tapi saya tahu kemenangan ada di pihak setiap orang yang percaya kepada Dia. Karena Tuhan kepingin supaya kita terus teguh berdiri. Yang ketiga adalah berjuang. Kata berjuang di situ bahasa Inggrisnya adalah striving. Berjuang. Kalau namanya berjuang, itu artinya dia atau seseorang itu akan mengerahkan semua usahanya. Orang yang berlomba lari maraton atau dia akan ngotot berusaha lari sekencang-kencangnya. Kalau itu petinju, dia mungkin sudah hampir kalah atau gimana, dia akan mengeluarkan tenaga yang maksimal dan kepingin ini harus saya pukul dagunya. Begitu ada kesempatan dia akan pukul sekeras asnya. Kenapa? Namanya berjuang. Berjuang itu akan mengeluarkan semua potensinya. Adakah kita sudah berjuang untuk Yesus Kristus? Apakah kita sudah mengeluarkan potensi kita? Semua potensi kita. Coba pikirkan baik-baik. Ayo, keluarkan potensimu, keluarkan kemampuanmu. Tidak hanya sekedar, ya pokoknya aku begini. Enggak. Saya kasih tahu ya, ini istri saya ini apa itu namanya saksinya. Berkali-kali dan berkali-kali dan berkali-kali saya itu mau give up, mau nyerah. Berat. Bener, rasanya mau nyerah. Bagaimana seorang hamba Tuhan seperti saya gini kok bisa mendirikan universitas? Gak mungkin. Sarana itu tidak mungkin. Tapi Tuhan yang memungkinkan, Tuhan yang memampukan, sehingga hari ini kami tetap berdiri teguh. Dan Tuhan nyuruh saya terus berjuang. Never give up. Tidak akan pernah menyerah. Kita akan terus berjuang sampai kepada titik akhir daripada hidup kita. Dan berikutnya mengenai berjuang ini di Amerika suatu saat itu ada penjara, dan di penjara ini disebutkan itu ada 5.000 penghuninya, dan setiap tahun ada 400 orang yang mati. Kenapa? Mereka berkelahi satu dengan yang lain. Sampai suatu saat ada kepala penjara yang menggantikan di situ itu. Kepala penjaranya adalah seorang Kristen. Dan dia berpikir, gimana caranya supaya bisa mengurangi angka kematian ini. Langsung tembok-tembok yang penuh dengan darah karena mereka pukul, mereka benturkan kepala sana, kepalanya pecah, darahnya nempel, itu sudah di mana-mana seperti itu. Itu dihapus semua, ditulis ayat-ayat Alkitab, ceritakan tentang Injil. Dan luar biasanya dia terus berjuang supaya apa? Supaya mengurangi angka kematian ini. Dan puji Tuhan dikatakan di dalam kesaksian itu sekarang tinggal berapa? Setiap tahun tinggal 100 orang yang mati. Dan ini karena usaha yang luar biasa daripada kepala penjara yang Kristen ini. Dan ini kita diminta oleh Tuhan supaya kita ini terus berjuang di dalam hidup kita. Dan yang terakhir ayat 29 dikatakan kita itu bahkan diberi karunia oleh Tuhan untuk apa? Untuk percaya. Oh jelas, itu anugerah kalau kita bisa percaya kepada Yesus Kristus. Tapi tidak hanya untuk percaya, kata firman Tuhan. Dikatakan di situ bahwa kita ini juga diberi karunia untuk apa? Untuk menderita. Nah ini orang Kristen, gereja-gereja akhir zaman itu paling tidak senang kalau ngomongin soal penderitaan.
paling seneng kalau diomongin soal apa? Berkat. Ya, kamu datang ya ke persekutuan ya, nanti diberkati Tuhan. Oh, nanti anak cucumu diberkati, tidak ada satupun yang akan meminta-minta roti. Wah, itu senang. Ya, diberkati. Pokoknya ngomong soal berkat senang. Tapi di dalam Alkitab, Tuhan itu tidak menekankan supaya kita ini menjadi kaya raya. Enggak. Tapi Tuhan selalu menekankan, barang siapa mau mengikut aku, Tuhan katakan apa? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Teologi ini tidak populer. Teologi ini tidak disukai oleh banyak orang Kristen. Whether you like it or you don't like it, but this is the fact. Ini faktanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita ini harus apa? Harus menyangkal diri kita, harus memikul salib kita dan baru mengikut Dia. Boleh percaya, boleh tidak, itu Alkitab aja begitu. Kita baca sekarang. Mungkin bisa minta tolong Jerry untuk membacakan 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Berapa kali? 40. Berapa kali disesat? 5 kali. 5 kali. Setiap kali berapa? 40 kurang 1 berarti 39. Coba kita hitung berapa itu? 195 kali dia dipukul, dicambuk. Nah itu tidak sedikit itu. Terus Ayat yang ke-25, 3 kali aku didera, 1 kali. Didera itu diapakan toh? Didera itu dihukum. Didera itu diadili untuk dihukum, itu didera 3 kali. Tadi 5 kali ya. Nah, sekarang 3 kali. Terus 1 kali aku dilempari dengan batu. enak ya, dilempari dengan batu ya. Buyo mau dilempari dengan batu? Ini lempari batu ya, kalau kecil namanya kerikil bukan batu. Lempari batu, gede-gede itu batunya itu. Terus 3 kali mengalami karang kapal. wow, 3 kali mengalami karang kapal. Artinya karang kapal itu apa toh? Kapalnya itu pecah, kapalnya itu tenggelam. Enak ya. Terus Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. terkatung-katung di tengah laut. Di situ mungkin ada hiu, ada ikan teri, ada apa nggak ngerti. Ya ada buaya, ada apa nggak ngerti. Semalaman. Terus Ayat yang ke-26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat yang ke-27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ayat yang ke-28, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. apa respon daripada Rasul Paulus? Filipi 1 ayat 21 dan 22. Sementara dicari Filipi 1 ayat 21 dan 22, saya ingin memberitahukan bahwa sebenarnya Rasul Paulus memilih untuk rela menderita karena dia tahu bahwa menderita itu adalah karunia, anugerah. Tuhan mempercayakan kepada kita ini diberi karunia tidak hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita buat Yesus Kristus. Kenapa tapi Rasul Paulus kok mau memilih untuk menderita? Ini buktinya ya, ini buktinya dulu. Filipi 1 ayat 21 dan 22, ayat yang sangat terkenal. Silakan. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan 22, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Terima kasih. Rasul Paulus, dia sekalipun mengalami banyak penderitaan yang sudah kita baca dalam 2 Korintus 11 tadi, ayat 24 sampai 28, dia memilih untuk apa?
untuk rela menderita. Yang pertama, kenapa kok begitu? Karena dia mengerti bahwa Yesus yang dia anut, yang dia ikutin, sudah memberikan contoh. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk foya-foya. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi orang yang kaya raya. Tidak, tapi dia rela menderita. Sebagai Allah dia turun derajatnya menjadi manusia. Jadi manusia pun dia rela. Bahkan lahirnya di kandang yang hina. Setelah jadi manusia yang hina, dia rela bahkan mati di atas kayu salib. Sekalipun dia tidak berdosa. Dia tidak pernah berbuat dosa. Tapi dia menanggung dosa kita semua. Kenapa dia relakan semuanya ini? Karena dia mengasihi kita. Mengasihi kita. Luar biasa Rasul Paulus meneladani Yesus Kristus. Dan dia mengatakan, aku lebih baik mati daripada aku menyangkali Yesus Kristus yang dia cintai. Dia rela dianiaya, dia rela mengalami karam kapal, dia rela dibenci oleh saudara-saudaranya orang Yahudi ataupun orang-orang yang non Yahudi, mengalami bahaya yang macam-macam. Tadi sudah kita baca. Dan Paulus memilih untuk menerima anugerah itu. Bahkan 3 kali dia meminta agar supaya Tuhan mengambil utusan iblis yang ada di dalam dirinya dia. 3 kali. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan Rasul Paulus menerima itu sebagai pilihan. Ada pilihan di tangan kita. Apakah kita mau menerima anugerah untuk rela menderita bersama-sama dengan Yesus Kristus? Itu jalan yang sempit. Dikatakan jalan menuju surga itu bukanlah jalan yang lebar, tapi jalan yang sempit. Ada banyak orang yang lebih menyukai jalan yang lebar. Pembinasa kecil yang akan datang ke dunia nanti itu pengikutnya banyak, tapi Yesus Kristus pengikutnya sedikit. Maukah Bapak dan Ibu semua di sini menjadi pengikut Yesus yang jumlahnya tidak banyak itu, yang rela menderita buat Dia yang telah mati di atas kayu salib buat kita sekalian? Itu merupakan pilihan. Dan yang kedua, ini alasan yang lebih penting dan lebih luar biasa menurut saya. Karena penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita. Tuhan sedang banyak berbicara kepada saya. Nanti pada harinya saya akan sharingkan yang lain ya, mengenai apa yang Tuhan katakan kepada saya. Tapi saya sedang belajar mempelajari itu. Saya rela bangun tengah malam, saya rela bangun pagi hari. Untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan. Saya baca Alkitab, saya berdoa bisa berjam-jam. Dan saya lakukan itu demi saya lebih mengenal, lebih mengasihi, dan rela menderita buat Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akhiri di dalam doa. Saya minta nanti teman-teman yang ada di sini bisa berdoa untuk Unaki, untuk Ibu Tri Purwani sebagai rektor, dan juga beberapa dekan-dekan dan kaprodi dan dosen-dosen dan staf dan bapak satpam, cleaning service dan yang lain-lainnya. Saya minta satu orang nanti berdoa untuk keluarga kita masing-masing, termasuk keluarga daripada mahasiswa yang ditinggalkan di rumah mereka masing-masing, baik di luar kota maupun di luar pulau. Saya minta satu orang nanti untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya bangsa dan negara kita ini diberkati oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga Injil boleh diberitakan di mana-mana dengan damai sejahtera. Sampai dengan hari ini, tadi pagi jam 1 pagi saya menerima berita masih ada gereja-gereja yang ditutup, gereja-gereja yang dianiaya. Kita doakan supaya Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan yang terakhir, saya minta satu orang berdoa untuk gereja-gereja yang tersebar di seluruh Indonesia ini, baik yang tidak teraniaya maupun yang teraniaya, supaya mereka boleh memilih untuk
rela menderita buat Injil Yesus Kristus daripada menikmati kesenangan dunia yang sementara ini. Dan nanti terakhir saya minta Bapak Ongen untuk menutup di dalam doa. Yang pertama untuk Unagi, saya serahkan. Bapa kami yang ada di surga, sebagai anak-anak-Mu, kami tidak hanya wajib berkumpul bersekutu, tapi itu merupakan kebutuhan kami. Kami harus bersekutu, memuji, mengucapkan lagi. Terima kasih atas kesempatan yang baik yang Engkau berikan kepada kami semuanya. Tidak hanya kami melulu bekerja, tetapi kami juga bersekutu untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang di surga, perkenankan pada hari ini, pada kesempatan yang baik ini, kami berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kami sampaikan padamu ya Tuhan. Yang berdoa untuk Unagi yang sangat kami cintai ini, yang berdoa untuk Ibu Rektor dan Wakil Rektor, dan berdoa untuk seluruh dekan yang ada dari berbagai fakultas, dari ekonomi, sastra, dan teknologi, dan juga psikologi. Tuhan memberkati dan Tuhan memberkati seluruh dosen yang ada, baik itu dosen-dosen yang merupakan dosen tetap maupun mereka yang merupakan dosen tidak tetap. Memberkati semuanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tenaga kependidikan, memberkati secara khusus agar mereka semuanya juga bisa melayani Engkau, melayani mahasiswa, melayani masyarakat dengan hati mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh security yang ada, Tuhan berkati, kiranya mereka juga bekerja dengan hati yang setia kepada. Secara khusus kami berdoa untuk kami semuanya sebagai dosen-dosen, biarlah Engkau memampukan kami memberikan yang terbaik pada seluruh mahasiswa. Mungkin bukan hanya kami bisa mentransfer ilmu kami, tetapi kami Engkau memampukan merubah hidup para mahasiswa yang datang. Bukan hanya mereka datang menjadi orang-orang yang pandai, orang-orang yang terampil, tapi mereka menjadi orang-orang yang mengetahui arti hidup ini, bahwa hidup ini adalah untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Unagi ini dalam tangan-Mu. Kami sadar bahwa banyak perguruan tinggi yang muncul di daerah-daerah kami, di daerah-daerah yang lain, bahkan seluruh Indonesia. Begitu banyak perguruan tinggi yang memperebutkan mahasiswa untuk masuk ke PTS mereka masing-masing. Tapi kami yakin mereka adalah juga teman-teman kami, dan kami yakin Engkau tidak akan diam untuk memberkati Unagi ini, sehingga kami yakin akan banyak masyarakat, akan banyak orang tua yang menyekolahkan, yang memuliakan anak-anak mereka ke Unagi yang kami cintai. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan Unagi dalam tangan-Mu. Biarlah kami bisa tidak hanya berjalan di tempat, tapi kami akan maju bersama Engkau Tuhan, karena Engkau lah yang mempunyai inisiatif untuk mendirikan Unagi. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk keluarga kami masing-masing Tuhan, untuk orang tua, untuk saudara, untuk anak, untuk istri dan atau suami kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menempatkan kami di tengah keluarga kami. Kami percaya setiap keluarga kami memiliki masalah dan persoalan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kami. Hidup kami selalu ada dalam perlindungan-Mu. Kami juga mengingat keluarga-keluarga yang sudah mengirimkan anak-anak mereka untuk kuliah di tempat kami Tuhan, dimanapun mereka berada, di Semarang, di luar Semarang, di luar kota, di luar Jawa. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kiranya walaupun mereka berjauhan dengan anak-anak mereka, kasih dan perhatian mereka tetap tercurah pada anak-anak mereka, dan mereka tetap boleh merasakan damai dan sejahtera dari Tuhan.
Kami serahkan Tuhan setiap keluarga kami, setiap keluarga dari mahasiswa kami dalam tangan pengasihan-Mu. Walaupun di masa yang akan datang Tuhan kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti Tuhan, penyertaan-Mu selalu mendampingi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan dan menaikkan doa kami karena kami percaya Tuhan mendengarkan kami. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, mempunyai segala bangsa. Kami juga percaya bahwa Engkau mempunyai bangsa kami yang tercinta di Indonesia. Kami bersyukur untuk pemerintahan yang baru yang sudah dipilih, Pak Prabowo bersama dengan Mas Gibran dan seluruh jajaran menteri. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa supaya tangan Tuhan ada di atas mereka, memberikan rasa takut akan Allah ketika mereka memimpin, ketika mereka menetapkan kebijakan-kebijakan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini. Di setiap sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, kami berdoa supaya Tuhan hadir di sana. Kami berdoa supaya anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di setiap lembaga pemerintahan, Tuhan tolong supaya mereka boleh bersumbangsi dengan baik sehingga bangsa ini boleh terus maju dengan segala sumber daya alam yang begitu kaya, tetapi juga kiranya Tuhan menolong supaya sumber daya manusia juga boleh meningkat sehingga seluruh bangsa ini boleh menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan, mensejahterakan seluruh rakyat sehingga bangsa ini juga boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan, kami mau bersyukur juga untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang sudah berlangsung di setiap daerah. Kami berdoa untuk semua mereka yang sudah terpilih supaya Tuhan juga pakai mereka dengan rasa takut akan Tuhan, memimpin setiap daerah-daerah atau setiap kota, kabupaten, sehingga semuanya boleh bergerak bersama dengan pemerintah pusat, menjadikan bangsa ini maju dan menjadikan bangsa ini dari segala segi, segala bidang boleh maju dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga supaya kerukunan, kedamaian boleh tercipta di tengah-tengah bangsa ini. Segala diskriminasi atau hal-hal yang tidak kami inginkan, kami berdoa supaya kiranya Tuhan ini menolong dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan kesadaran, takut akan Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa supaya melalui semua situasi dan kondisi yang ada, Injil Tuhan terus diberitakan sampai ke pelosok-pelosok, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dibawa dimenangkan kepada bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan bangkitkan Daniel masa kini, Tuhan bangkitkan orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga mereka bukan saja boleh bersumbangsi bagi bangsa dan negara kami, tapi mereka juga boleh Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan, jadi berkat, jadi teladan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan memberkati bangsa kami, Tuhan akan menolong bangsa kami, Tuhan akan menopang bangsa kami, sehingga semua rakyat boleh hidup dengan baik. Mereka yang hidup di bawah kemiskinan, mereka yang dalam penderitaan, mereka yang dalam kesulitan, kiranya Tuhan menolong dan membantu mereka. Pakai setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati hidup mereka, supaya mereka juga berbelas kasihan dan menopang, menolong orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Berkati juga pemerintah dengan segala program supaya mereka boleh juga memperhatikan rakyat kecil, mereka yang menderita, mereka yang susah, supaya semua boleh hidup dengan sejahtera dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, lebih daripada itu kami berdoa supaya bangsa ini terus ada di hadapan-Mu, berkenan kepadamu, Engkau dipermuliakan, Injil diberitakan, Tuhan ditinggikan di segala penjuru pelosok bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami membawa bangsa kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Berkatilah dengan segala kasih karunia dan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, puji syukur dan terima kasih kami aturkan di hadapan-Mu, karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk memuji dan memuliakan. Kami bersyukur karena lewat persekutuan doa ini kami bisa menyampaikan kekuatan, ketabahan atau iman kami. Dan pada pertemuan ini kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ada di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia, terutama yang sedang mengalami
menjadi bukti bahwa kita ini tidak kecil, tapi dengan contoh nyata dari setiap firman yang telah Engkau tuliskan, itu menjadi kekuatan mereka dan juga menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi masyarakat di sekitarnya, bahkan bisa menggelora sampai ke seluruh dunia dengan contoh-contoh nyata yang